dengan NIM 2403060017 dari Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan Universitas Sumatera Utara, dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidianasari, SPTMP IPM, mata kuliah Biokimia. Baik, di sini saya akan menjelaskan metabolisme protein. Nah, yang pertama yaitu proses reaksi transaminasi. Yang kedua, proses reaksi deaminasi oksidatif dan deaminasi non-oksidatif. Yang ketiga, proses sintesis urea. Yang keempat, sintesis asam amino. Dan yang kelima, sintesis heme. Disertai dengan bahan baku, enzim yang berperan, dan produk yang dihasilkan. Nah, baik, yang pertama saya akan menjelaskan proses reaksi transaminasi terlebih dahulu. Transaminasi adalah reaksi pemindahan gugus amino dari satu asam amino ke asam alfa-keto, menghasilkan asam amino baru dan asam alfa-keto baru. Proses reaksi transaminasi ini penting dalam metabolisme nitrogen dan sintesis asam amino non-esensial. Bahan bakunya yaitu yang pertama, asam amino, misalnya glutamat. Yang kedua, asam alfa-keto, misalnya alfa-ketoglutarat. Nah, enzim yang berperan yaitu yang pertama, transaminase atau aminotransferase. Nah, yang kedua, ALT atau alanine aminotransferase. Yang ketiga, AST atau aspartate aminotransferase. Yang keempat, kofaktor yaitu peridoksal fosfat atau vitamin B6. Nah, produk yang dihasilkan yaitu yang pertama, asam amino baru, misalnya alanin atau aspartat. Yang kedua, asam alfa-keto baru, misalnya pirufat atau oksaloasetat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan yang nomor 2, yaitu proses reaksi deaminasi oksidatif dan deaminasi non-oksidatif. Nah, yang pertama saya menjelaskan deaminasi oksidatif terlebih dahulu. Deaminasi oksidatif yaitu menghilangkan gugus amino dari asam amino secara langsung dengan menggunakan oksidasi menghasilkan amonia atau NH3 dan asam alfa-keto. Bahan bakunya yaitu asam amino, terutama glutamat. Enzim yang berperan yaitu yang pertama, glutamat dehidrogenase. Yang kedua, kofaktor yaitu NAD+ atau NADP+. Nah, produk yang dihasilkan yang pertama yaitu amonia atau NH3 dan yang kedua alfa-ketoglutarat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai deaminasi non-oksidatif. Deaminasi non-oksidatif yaitu reaksi pelepasan gugus amino dari asam amino sebagai amonia atau NH3 tanpa melibatkan NAD+ atau NADP+. Bahan bakunya yaitu asam amino spesifik, misalnya serin atau treonin. Nah, enzim yang berperan yaitu dehidratase, contohnya serin dehidratase. Produk yang dihasilkan yaitu amonia atau NH3. Produk antara seperti pirufat atau alfa-ketobutirat. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang nomor 3 yaitu proses sintesis urea. Proses sintesis urea yaitu siklus biokimia yang mengubah amonia atau NH3 yang bersifat toksik menjadi urea yang lebih mudah diekskresikan melalui urin. Siklus ini terjadi terutama di hati. Nah, bahan bakunya yaitu yang pertama amonia atau NH3, yang kedua karbon dioksida atau CO2, yang ketiga aspartat. Kemudian
Yang keempat ATP. Nah, enzim-enzim penting yaitu yang pertama karbamoil fosfat sintetase 1, kedua ornitin transkarbamilase, yang ketiga arginosuksinat sintetase, yang keempat arginosuksinat liase, dan yang kelima arginase. Nah, produk yang dihasilkan yaitu yang pertama urea yang dibuang lewat urin, yang kedua fumarat yang masuk kembali ke siklus Krebs. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan yang nomor 4 yaitu sintesis asam amino. Nah, sintesis asam amino terjadi melalui beberapa jalur tergantung jenis asam amino. Umumnya dari prekursor metabolik seperti pirufat, oksaloasetat, atau alpha-ketoglutarat. Bahan bakunya ini bervariasi tergantung jenis. Nah, yang pertama yaitu alpha-ketoglutarat untuk glutamat, glutamin, dan prolin. Nah, yang kedua oksaloasetat untuk aspartat dan asparagin. Nah, yang ketiga yaitu trifosfoligeserat untuk serin, glisin, dan sistein. Enzim yang berperan yaitu beragam, tergantung jalur sintesis. Contohnya yang pertama glutamat dehidrogenase, yang kedua asparagin sintetase, yang ketiga serin hidrosimetil transferase. Nah, produk yang dihasilkan yaitu asam amino non esensial seperti glutamat, aspartat, dan serin. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang kelima yaitu sintesis heme. Proses pembentukan heme gugus prostetik yang penting dalam hemoglobin dan mioglobin. Heme berperan dalam pengikatan dan pengangkutan oksigen. Bahan bakunya yaitu pertama susinil KOA, yang kedua glisin, yang ketiga Fe2+ atau besi ferrous. Enzim utamanya yaitu yang pertama ALA sintetase membentuk asam delta amino levulinat atau ALA. Kemudian ALA dehidratase, ketiga porfolinogen diaminase, yang keempat eroporfirinogen 3 sintatase, yang kelima ferrokelatase atau memasukkan Fe2+ ke protoporifin 9. Produk yang dihasilkan yaitu heme atau Fe protoporifin 9. Sekian dari penjelasan mengenai metabolisme protein. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.